Pertama, memang itu banyak kita dengar, dan itu saya rasa tepat. Mengapa tepat? Pertama, Bang Ahyar ini kan kader Demokrat juga, gitu, kader Demokrat. Kemudian Pak SBY itu posisinya sekarang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kalau Bung Bobi kan kader PDI Perjuangan, ya Pak Jokowi juga kader PDI Perjuangan. Belum lagi Bobi ini kan menantu Pak Jokowi, jadi sah-sah saja seperti itu. Kalau kita ingin memperbandingkan hal tersebut, tentu ada plus minus. Tetapi di pemerintahan Pak SBY itu perlu, saya kasih contoh satu ya ini. Jadi di kepemerintahan Pak SBY 10 tahun, itu pemerintahan Pak SBY itu pernah mendapatkan penghargaan 21 Centuries Economic Achievement Award dari komunitas bisnis Amerika dan ASEAN, Business Council, karena dianggap dapat mengangkat perekonomian Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Itu salah satu prestasi Pak SBY yang diakui oleh dunia internasional. Itu satu. Kalau di pemerintahan Pak Jokowi mungkin ya masyarakat bisa melihat sendiri ekonomi kita sekarang itu minus, APBN itu minus sekitar hampir 600 triliun tahun ini. Kemudian utang luar negeri juga besar sekali, bahkan Indonesia masuk dalam kategori negara pendapatan minim tetapi memiliki utang luar negeri terbesar. Kalau ada 10 negara itu Indonesia peringkat 7. Itu kan tandanya di pemerintahan Pak Jokowi ini sistem ekonomi ataupun perekonomian kita tidak terlalu bagus. Tidak kalah penting itu perbandingan dalam tata kelola pemerintahan. Kalau dalam tata kelola pemerintahan Pak SBY itu demokrasi di Indonesia ini sangat stabil dan berjalan dengan baik, karena itu kan amanat reformasi. Tetapi kalau kita lihat di pemerintahan hari ini, di pemerintahan Pak Jokowi hari ini, indeks kebebasan demokrasi Indonesia itu jauh sekali menurunnya, di mana kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat itu banyak dirasakan dikekang. Itu dia beberapa contoh perbandingan. Sedangkan untuk Bang Ahyar ini sangat didukung penuh lah oleh Partai Demokrat, terkhusus Pak SBY selaku Majelis Tinggi. Oleh karena itu keberhasilan atau capaian-capaian yang dilakukan Pak SBY selama 10 tahun menjadi presiden akan diaplikasikan di Pemko Medan ke depan kalau memang Pak Ahyar diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Karena kan kita lihat di tengah pandemik hari ini juga ekonomi menjadi hal yang paling substansial yang harus diperbaiki. Jadi di luar yang lain-lain, itu kan ilmunya bisa diturunkan gitulah, bisa di delivery Pak SBY kepada Bang Ahyar kalau nanti dipilih masyarakat untuk menjadi wali kota Medan. Itulah dia sedikit banyak perbandingannya. Kalau di Bobi ya, kalau dianggap sebagai representasi Pak Jokowi nanti di kota Medan, ya mungkin sedikit banyak kan, kalau ada istilah itu like father like son kan, jadi buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, kira-kira seperti itu ya. Kalau Bobi mengadopsi tata kelola pemerintahan di bawah Pak Jokowi, karena juga beberapa waktu yang lalu kita juga sering mendengar akan telepon menteri ini segala macam akan mengadopsi kebijakan pemerintah pusat, ya masyarakat bisa menilai sendiri. Masyarakat lebih rindu di zaman Pak SBY sebagai pemimpin atau lebih suka di tengah Pak Jokowi sebagai pemimpin kita hari ini. Ya oleh karena itu pilihan kembali kepada masyarakat Kota Medan. Apakah masyarakat Kota Medan menginginkan Pak SBY itu hadir kembali kepemimpinannya yang memang itu diadopsi oleh Bang Ahyar, atau memang masyarakat
ya ingin melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi hari ini yang memang itu ada di dalam badan Bung Bobi Nasution. Nah itu pilihannya kembali kepada masyarakat.